pemirsa Hari Yang Aneh, hari ini adalah hari yang aneh spesial. Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri gue. Tanggal 20 Maret, hari ulang tahun Astrid. Nah, gue bakal ngerjain dia habis-habisan. Dan tentunya dengan agent-agent baru yang belum pernah dia ketemu sebelumnya. Tapi ada agent satu yang bukan agent sih. Orang teman lama yang akan kita masukkan jadi agent di sini. Yang lainnya baru, jadi Astrid nggak akan nyangka kalau dikerjain di hari yang aneh. Astrid akan kaget saat dia di kolam renang ya. Karena biasanya jam-jam segini tuh dia itu akan ngecek tamannya yang ada di belakang samping lewat kolam renang. Dia akan lihat orang-orang udah pada mancing di kolam renangnya. Oke, dia keluar. Ini apa-apaan nih? Hah? Mbak Astrid, Mbak Astrid mau ikut lomba mancing? Ini kenapa ada ikan? Aduh ini kotor. Iya, makanya lagi ambil lagi lomba memancing, Mbak. Jadi di kolam renang gue ini udah ada ikan-ikan. Ikan dimasukin ke kolam renang gue. Emang ini penjebakan agak mahal nih. Jadi ikan gue masukin ke dalam kolam renang. Ini astagfirullahaladzim. Kita lagi memancing ikan, bukan memancing keributan. Lo Mbak Astrid mau ikut? Lo siapa? Saya MC-nya kebetulan, Mbak. Siapa yang suruh masuk? Lo bilang aja Furkon, udah dapat izin dari yang punya rumah gitu. Siapa yang Ada suruh izin dari rumah orang sini. masuk? Saya yang punya rumah. Saya yang Iya, punya saya tahu rumah. memang ini kolamnya Mbak Astrid, tapi di dalam rumah ini juga ada yang ngizinin saya, katanya boleh. Enggak. Out deh ini, aduh out? Lu denger ya, denger ya mas ya. Ini nih kolam renang, lu taruh ikan, ini nih kotor, gua harus nyaring lagi. Nah, dengerin dulu, iya. ini air nih gua ambil dari gunung, ya Allah, ini kotor. Makanya kita mancing ikan biar bersihin kolamnya sekalian nih, No. Udah dapet kok, Mbak, No. Udah dapet, No. Itu Allah, Kenapa? astagfirullah, ya Allah. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Ya kan? Mbak, jangan ganggu peserta saya, Mbak. Mereka udah bayar. Jim. Keluarin suruh orang kamu keluar. Jangan dong, mereka Keluar. lagi lomba mancing. Mereka lagi lomba mancing, mereka udah bayar. Dan saya juga punya tugas Mas, keluar. MC. Jadi saya harus dibayar, Mbak. Jadi sebelum acara kelar, saya harus nge-MC, Mbak. Ini kolam renang nih buat Jangan ada yang renang keluar ya, guys. Jangan ada yang keluar, Bapak, Mas. Mbak, tolonglah, Mbak. Mereka juga butuh hadiah, Mbak. Lu mau gua panggilin polisi? Oh no. Keluar sekarang, keluar. Jangan. Keluar. Jangan, Mas, jangan, Saya Mas. masih baik ya. Saya masih baik Iya, ya. saya percaya Mbak Astrid orang baik, makanya Mbak Astrid ngebolehin kita buat lomba mancing di sini. Siapa yang mau bersihin ini? Siapa yang mau? Ya kita orang ini kita lagi mancing biar ikannya keangkat. Apa perlu kita orang satu-satu orang berenang ngambil ikannya? Apa kayak gitu aja kali ya, Mas ya? Aduh. Dengar kamu, bukan buat ikan berenang. Ini kolam renang buat manusia. Manusia kayak lu, manusia yang punya otak. Bukan buat ikan. Kenapa lu taruh ikan di sini ya Allah? Oh ya, Tina. Berenang sambil mancing sih kayaknya. Oh gitu? Iya. Ada yang nyebur, langsung berenang. Berarti ngambil ikannya sambil berenang? Boleh, Mas. Kalau Mas. Udah langsung berenang aja. Nah. Saya suka nih peserta yang kayak gini nih. Ayo Mas, ambil ikannya yuk. Biar cepat nih, biar Mbak Astrid nggak pusing lagi. Karena dia udah pusing. Karena banyak ikan di kolam. Ayo. Oke, sekarang Ciripa keluar. Jadi Ciripa sebetulnya hari ini janjian sama Astrid buat ngukur baju. Karena Ciripa kan punya butik buat bikin baju kan. Tapi kita akan bilang kalau Furkon dia udah izin mancing, izinnya sama Ciripa. Oke, keluar Ciripa, langsung keluar. Siapa yang suruh Nah, masuk? ini dia yang punya. Dia ngizinin. Bagus, No. Mereka akhirnya pada nyebur lagi. Lu datang ke rumah gue, tadi memang kita udah janjian kan, mau datang ke rumah gue. Ini lo yang bawa orang-orang ini? Iya, saya diizinin sama Kak Ciripa. Lo yang bawa orang-orang ini? Jangan marah-marah dong, Mbak. Sayang-sayang daripada nggak ada yang mancing kan, Mbak? Iya. Ciripa ini buat berenang, bukan buat mancing, ya Allah. Nah, udah berenang loh, mereka udah berenang. Ciripa tadi pagi, gue baru makan lagi enak-enak, lu mau janji mau ketemu gue. Kenapa ini ada orang, ya Allah. Oh no. Ini lu bercanda sama gue? Lu ngerjain gue? Enggak, kamu manusia ngapain Mbak Astrid yang mata sayang-sayang. Ada orang mau sewa, ya udah. Ini celana gue sampai basah loh ya. Ini kalau lu pada Iya. bercanda sama gue, ya lu ngerjain gue. Nah, siapa yang gua nggak terima lu bercanda kayak dong? gini. Naik! Aduh, Astrid mulai curiga nih. Kayaknya dicuriga dia dikerjain nih. Padahal agent kita udah baru semua loh nih. Bayar Ya udah, gini aja deh, biar enak. Udah Mbak Astrid diem nih. Udah terlanjur Mbak Astrid, udah tak pakai. Iya. Lanjut gimana sih? Ciripa lu lama-lama bikin gue gedek deh, bikin gue panas deh. Maksudnya daripada kolam renangnya itu nggak Itu kayak kepake, ada orang mau sewa. Nggak kepake apa? Orang gue tiap hari berenang di sini Ciripa, terus lu taruh ikan di sini. Lah buktinya ada ikan. Ini orang pengen
masuk dari rumah gue tuh dari mana? Lu yang suruh masuk? Hah? Lah orang udah sewa masa nggak boleh masuk, Mbak? Sewa dari siapa? Sewa dari mana ya Aduh, Allah? tadi dulu, saya ngambil yang satu ini. Aduh, Mbak. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya ngomong Iya. baik-baik. Iya. Ciripa gue ngomong baik-baik sama lo. Sekarang mendingan pergi ya. Bawa teman-teman lo ya. Aku nggak Lo bisa. mau bayar, kenapa nggak bisa? Sama saya udah bayar sewa Ya, sama mereka saya. udah nyewa, mereka udah bayar, kita harus tanggung jawab. Emang Mbak Astrid nanti kemarin gimana? Ya udah kalau Mbak Astrid ya kasih aja Mbak Astrid, ya udah tak bagi. Ini Mbak Astrid buat bagiannya Mbak Astrid, sewanya. Lu maksud lu ngasih gue tuh 50.000 terus kolam berenang gue lu berantakin terus ada ikan-ikan di Mereka dalam udah kolam bayar berenang. 5 juta Mbak Iya. Astrid, cuman uangnya kepake tinggal 50.000, ya ini buat Mbak Astrid. Ya udahlah, Mbak Sri kan orang kaya, bisa manggil orang lagi buat giting. Gue kaya juga nggak langsung kaya, lu tau nggak? Gue kerja keras dari pagi sampai pagi, gue kerja keras. Ya, Mbak. Yuk, lanjut lagi yuk. Ayo, ambil ikannya. Aku Yuk. masih baik ya. Ayo. Sekarang ambil aku mau ikannya. Ini mas tanya, yang ini siapa nih, Mas. yang nyuruh kesini? Mendingan suruh pulang. Enggak, bukan gitu Ini Mbak bau Astrid. amis, Ciripa bau amis. Kan tadi bersihin, Mbak Astrid. Ya Allah Mbak Astrid, bau amis, kolam bau amis itu bukan karena ikan atau kenapa? Apa? Ya karena mungkin yang berenang di sini sebelumnya baunya amis. Lu bilang gue amis? Lah buktinya Mbak Astrid beli parfum. Iya, bisa jadi ke luar tuh. negeri beli parfum, ke Terus? Thailand beli Nah. parfum. Ya kan? Ngomong apa? Ngomong apa? Ya berarti kan Mbak Astrid yang badannya amis, jangan nyalain Bisa ikan. jadi sih itu. Wow. Ciripa. Oke. Bagus nih Ciripa improve nih. Dia pura-pura nggak bisa berenang, oke? Mas, nggak apa-apa. Mas, harus bantuin Mas Ciripa, Mas. Terus saya nggak dibayar lagi sama Mas Ciripa kalau dia Ini tenggelam tolongin dong mati. gimana sih? Bilang gue Mbak jahat banget sih, Mbak. Ayo, tolongin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ciripa jangan banyak bertingkah deh, jangan bercanda deh. Lebay banget Ayo, kalau untuk ayo. kolam berenang cetek. Ayo cepet. Mas, tolongin Mas semua sini tolongin. Aduh. Gue apaan sih? Kalau nggak ada dia, kita nggak ada yang bayar. Mbak Asa cuma bisa ngomel doang. Ayo bangun dong, Mas Ciripa. Mas Ciripa. Aduh. Kolam berenangnya secetek itu. Ya ini gara-gara Mbak Astrid nyeburin Mas Cir, lu Ciripa. bercanda sama gue ya, Cir? Hah? Ciripa dia pura-pura nggak bisa berenang dan dia pura-pura pingsan nih. Lu jangan bercanda sama gue, Ciripa. Bangun, Ciripa. Ayo Kak Ciripa. Lu udah tahu itu pendek. Lu tiap hari juga biasanya juga berenang di sini. Kenapa jadi kayak begini, Kak Ciripa bangun dong, yang bayar gue siapa? Ayo kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Iya Mas, bantuin diangkat ya. Aduh, Mbak Astrid nggak tanggung jawab. Hah? Apa nih? Surupan. Aduh. Jadi dia ngapain lagi nih? Dia pura-pura kesurupan, siluman ikan nih. Mbak tanggung jawab. Tanggung jawab. Mas, tolongin. Kak Ciripa, ayo. Aduh, kenapa? Hah? Aduh, gue gak ngerti lagi. Di kesurupan lele kali ya. Tolong dong, Mas. Mas, tolongin dong, Mas. Semuanya tolongin yuk. Ciripa. Mas, tolong panggilin orang deh. Panggilin orang. Panggilin warga. Ingat anak ya, ingat anak istri. Ingat. Mas, aduh bayar saya, Ingat Mas. bini lo. Astagfirullah. Kamu siapa pegang tangan saya? Ciripa, denger ya. Ciripa, lu kenapa kayak begini? Jangan sentuh, Iya. jangan. Enggak, gue gak sentuh. Kamu Tapi, tahu, saya lagi sedih. Anak saya bisa nempel sama kaki jelek ini. nah gini, Ciripa. Lu harus denger. Lu tuh punya istri. Jangan angkat anakku. Bilang Furkon, di sini ada penunggunya nih, agak angker gitu. Mbak, memang di sini tuh katanya banyak banget penunggunya. Mbak aja nggak tahu kan, Mbak kan seringnya syuting terus kan. Saya tuh dapat kabar banyak banget di sini memang penunggunya. Biar lu mau diapain dia biar dia. Saya coba dulu ya. Saya bakal coba istirahat. Lepasin kamu ke sana. Kamu ke sana. Aku nggak mau anakku dibawa. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Jangan dibawa anakku. Lepasin kakimu. Nah, berarti emang bener kan, Mbak? Udah dapat ikan tadi orangnya semuanya. Kabur dong, karena si Ripa tadi kesurupan.
Pulang. Mas, Pulang. saya Udah, yang bayar maksudnya- honor saya siapa? Sebentar Bayar mau kasih honor duit saya. sekarang pulang. Aduh, ya Allah. Pulang. Mas mau ngasih saya duit. Ya udah, saya kasih duit. Ayo, Ya, balik. Ya Allah, kenapa gua hari ini ya Allah? Oke. Jadi ini baru penjebakan pertama karena di hari ulang tahun Astrid ini emang Astrid kesel karena dari pagi tadi gue nggak ucapin selamat ulang tahun dan bener-bener dari tadi malam dia mancing-mancing gue tentang hari ini tanggal 20 ada apa, gue bener-bener pura-pura belaga nggak tahu ada apa. Jadi dia kesel banget tadi. Jadi gue bilang gue udah cabut. Gue dicabut mau pergi, mau syuting, tapi sebetulnya gue masih di sini-sini juga. Dan di depan mobil udah ada Afika yang bawa boneka. Jadi Astrid itu kan punya koleksi boneka. Dan gue kesel banget dengan bonekanya yang harganya puluhan juta itu ya. Beli boneka harganya bisa 15 juta, 20 juta. Sekarang bonekanya udah gue copotin kepalanya, bajunya udah gue lepas. Dan ada anak kecil yang lagi main boneka di situ. Ya. Oke, kita lihat reaksinya kayak apa. Kesel apa enggak? Sekarang kamu udah gak ada kepala sama bajunya. Sekarang kamu lucu deh. Aku seneng banget sama kamu. Dok, apa sayangku? Kamu lucu. Tante siapa? Permisi ya. Tante mau masuk mobil, siapa yang buka pintu sayang? Oke, bilang nih mobil kamu. Mobil mama. Hah, mobil mama? Bener gak sih buat bener? Bener kok. Ini mobil tante sayang. Tante jangan ngaku-ngaku, ini mobilnya mama, Tante. Siapa yang ngaku-ngaku? Ini Tante, lihat deh boneka aku lucu banget kan, gak ada kepala sama bajunya. Oke. itu kamu dapat dari mana? Seneng banget. Itu kamu dapat dari mana? Oke, dia mulai nanya bonekanya. Kepalanya mana sayang? Kepalanya. Udah aku buang tadi ke got sama bajunya. Kamu buang ke got? Iya. Kamu dapat dari mana sayang? Kamu dapat dari mana? Ya, ini boneka aku dari yang dari dalam mobil. Aku dapat dari mobil ini. Ini kan mobil mama aku. Oh, ini boneka gua, mampus gua. Ini boneka gua, palanya di mana sayang? Udah di got itu tadi kan aku buang. Tante sakit kepala ya, megangin kepala mulu. Iya, sakit kepala gara-gara kamu. Aku beliin obatnya ya. Stres dia, stres. Sekarang Tante tanya sama kamu ya. Tante tanya sama kamu. Ini siapa yang buka pintu? Kalau misalnya pintunya kebuka, kenapa kamu ngambil barang orang sayang? Nggak diajarin sama mama ya? Aku nggak Supaya ngambil nggak barang boleh ngambil orang. barang orang. Itu barang aku sendiri. Jangan bohong sayang, anak kecil nggak boleh bohong. Sekarang tante sendiri yang ngambil barang aku. Ini punya Sini balikin tante. Ini punya tante dan kamu udah buang kepalanya di got. Kamu berarti suka bohong. Mana mama kamu? Tante mau ngomong sama mama kamu sayang. Mana mamanya sayang? Tante nggak sopan. Ngambil boneka aku. Ntar aku nangis nih. Nangis aja juga nggak apa-apa kok. Tante nggak mempan sama anak kecil kalau buat nangis-nangis. Sekarang mama kamu Ih, kok tante nakal ya? biasa aja. Mama kamu mana? Tante mau ngobrol panjang lebar sama mama kamu. Panggil papanya. Panjang lebar kan luas, Tante. Tante bisa matematika nggak? Nggak bisa. Ya, Tante berarti nggak sekolah. pinter nggak apa-apa. Mamahnya mana? Tante mau ngomong sama mama kamu deh kalau kamu Oke, masih kecil. aku panggilin mama aku. Iya, boleh, Tapi sayang. balikin dulu bonekanya. Ini punya siapa? Punya aku. Jangan bohong. Tante punya anak 2 orang. Dan setiap kali kalau anak tante bohong, tante bisa sangat marah. Ya? Aku punya orang tua 2 orang. Ya. Kalau mereka bohong, aku bilangin mama sama papa jangan bohong. Pinter. Makanya mama papanya ngajarin anaknya supaya nggak boleh bohong. Panggil mamanya yuk. Tapi balikin dulu bonekanya. Sama tante bilang apa dari awal. Nggak boleh bohong. Ini punya tante. Balikin dulu. Mamanya. Mama. Dok. Oke, masuk Caca, pura-pura jadi mamanya Afika ya. Masuk Caca, pura-pura jadi mamanya Afika. Mama
Oke, ini boneka kan belinya di Akihabara ya, di Jepang. Oke, bilang aja itu boneka saya yang beliin waktu di Jepang di Akihabara gitu. Bu, saya beli ini 10.000 yen di Akihabara. Ini saya beli di Jepang, Bu. Ini punya saya. Ini udah hilang kepala sama bajunya. Dia pretelin, dia taruh di gua. Oke, Caca tanya sama anaknya, boneka kamu mana? Afika bilang ya, dipegang tante itu. Bohong, tadi dia, tante ini yang buang. Loh, Bu, Ibu jangan suka bohong dong. Artis suka bohong malu tahu. Ya udah hilang, dibuang sama tante ini, dibuang ke got mama. Ibu ganti deh, Bu, tanggung jawab. Mendingan Ibu kan artis, punya duit banyak. Buktiin dong, ganti. Gituan aja nggak bisa ganti, malah nuduh saya. Aduh, malu-maluin emang bener. Si itu punya anak diajarin jangan suka bohong. Udah deh, nggak usah so baik. Di TV doang lu baik. Udah, mendingan lu ganti deh sekarang. Nggak usah banyak bacot. Nggak butuh bacot namanya isi Ibu ya. Gua baik ya, gua baik. Di sini gua masih baik. Lu lihat kalau gua udah jahat kayak apa. Mendingan lu jauh dari mobil gua. Ya lu ganti dulu dong, ganti tanggung jawab dong. Gimana sih artis Indonesia nggak bisa tanggung jawab di TV doang tiap hari udah nggak laku, lu nggak punya duit buat gitu doang nggak bisa ganti. Mbaknya udah selesai ngomong, hah? Saya enggak, sekarang gini, sekarang diam. Kamu diam ya, saya tanya. Iya sayang, nggak apa-apa. Nggak, tante mau ngomong baik-baik sama mama kamu, tapi mama kamu nggak bisa denger, nggak bisa ngomong baik-baik. Ya mulut lu pedes gitu, siapa yang bisa ngomong baik-baik? Coba mikir. Gua nggak takut sama lo. Gua artis mau siapa? Kalau ada orang kurang ajar sama gua, harga diri gua diinjek-injek, lu awas, lu berurusan sama gua. Yaudah yuk pergi, udah nggak bermoral dasar. Kamu tetap, tapi aku beliin kepala sama bajunya ya. Beliin kepala sama bajunya ya. Udah biarin lah. Jangan lupa ya tante. Oke, udah biar pergi. Ini kita akan ganggu lagi ya. Kita akan, karena di dalam mobil ini udah ada di dalam mobil ini udah ada kamera dan saya bisa terhubung dengan handphone saya. Jadi kita di sini juga tetap akan kelihatan. Dok, kemana sih Dok? Dari tadi. Ya ngopi sebentar Mbak, kan nungguin Mbak Astrid tadi dari Ya itu tadi. mobil kebuka, tiba-tiba ada anak kecil kayak gitu. Boneka gue dari mobil diambil sama dia. Kepalanya dihilangin, lu gimana sih? Ya nggak tahu kalau ada dia buka pintu kan. Udah cepetan jalan, gue harus ini telepon si Cinta. Oke, jadi dari tadi kita bikin Cinta itu nggak bisa ditelepon. Jadi Astrid tadi itu teleponin Cinta tapi nggak diangkat-angkat. Ya Allah, itu boneka kan, ya Allah gue beli di Jepang dong. Astagfirullahaladzim, itu anak, itu emaknya sih nyebelin banget, ya Allah. Nah, kita akan lihat Astrid pasti dia nelfon Cinta dari tadi dia nelfonin. Tuh kan bener dia nelfon. Teleponnya Cinta akan diangkat oleh seorang laki-laki. Jadi pura-pura jadi pacarnya Cinta. Orangnya udah dewasa, udah tua. Cinta. Ini siapa ya? Ini siapa? Cinta? Saya pacarnya Cinta, Mas. Halo? Lu, ini siapa? Ini jangan macam-macam. Cinta di mana? Cinta di mana? Kita lagi toilet, Mas. Lu ini handphone anak gua lu ya. Mana anak gua mana? Cinta mana?